kembali lagi bersama saya Fida Rahmatul Dion. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 kurikulum. Yang pertama ada analisis materi atau instruksional. Secara umum, pelaksanaan praktikum intervensi psikologi mempunyai tujuan agar mahasiswa tidak hanya memilih pemahaman konseptual tentang intervensi psikologi, tetapi juga memiliki kesempatan berlatih dalam melaksanakan intervensi psikologi yang telah dipelajari secara teoritis dengan benar. Jadi tidak hanya belajar tentang materi, kita juga bisa belajar secara langsung, terjun langsung seperti itu. Demikian juga hanya dengan praktikum konseling individual diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep tentang konseling individual, tetapi juga mampu melaksanakan konseling individual, mulai dari persiapan sebelum konseling hingga pelaksanaan dan dalam menyusun laporan hasil konseling individual. Untuk mencapai hasil tersebut, mahasiswa diharuskan melakukan praktikum seluruh tahap pelaksanaan praktikum konseling individual di ruang laboratorium konseling individual. Secara khusus diharapkan pelaksanaan praktikum konseling individual di laboratorium konseling individual akan membuat mahasiswa mampu melaksanakan setiap tahap praktikum dengan benar. Tujuan masing-masing tahap praktikum konseling individual meliputi 1. Persiapan pelaksanaan konseling individual. Jadi pada tahap ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mempraktekkan persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan konseling individual dengan tepat dan benar. Pelaksanaan tahap 1, konseling individual pada individu usia dewasa. Jadi pada tahap ini diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan konseling individual dengan tepat dan benar pada individu usia dewasa. Yang kedua ada pelaksanaan tahap 2, yaitu evaluasi dan menyusun laporan konseling individual pada individual usia dewasa. Jadi pada tahap ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan juga terampil dalam melakukan konseling individual pada individu usia dewasa. Untuk pelaksanaan tahap ketiga, konseling individual pada individu usia remaja. Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk melaksanakan konseling individual dengan tepat dan benar pada individu usia remaja. Untuk pelaksanaan tahap 4, evaluasi dan menyusun laporan konseling individual pada individu usia remaja. Pada tahap ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan juga terampil dalam melakukan konseling individual pada individu usia remaja. Untuk pelaksanaan tahap yang kelima, konseling individual pada individu usia anak 5-7 tahun. Pada tahap ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan juga terampil dalam melakukan konseling individual pada individu usia anak 5-7 tahun. Untuk yang pelaksanaan tahap 6, evaluasi dan menyusun laporan konseling individual pada individu usia anak 5-7 tahun. Jadi pada tahap ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan juga terampil dalam melakukan konseling individual pada individu usia anak 5-7 tahun. Untuk yang kedua ada silabus praktikum. Untuk tahap persiapan pelaksanaan konseling individual tadi sudah saya jelaskan ya. Pelaksanaan tahap 1, konseling individual pada individu usia dewasa. Pelaksanaan tahap 2, evaluasi dan menyusun laporan konseling individual pada individu usia dewasa. Pelaksanaan tahap 3, konseling individual pada individu usia remaja. Pelaksanaan tahap 4, evaluasi dan menyusun laporan konseling individual pada individu usia remaja. Pelaksanaan tahap 5, konseling individual pada individu usia remaja, usia anak 5-7 tahun, dan pelaksanaan tahap 6 atau tahap terakhir, evaluasi dan menyusun laporan konseling individual pada individu usia anak 5-7 tahun. Adapun satuan acara praktek atau SAP, persiapan sebelum pelaksanaan konseling individual. Yang pertama ada pokok bahasan, persiapan sebelum pelaksanaan konseling individual. Untuk yang kedua ada sub pokok bahasan atau penjelasan sebelum pelaksanaan konseling individual. Yang ketiga ada kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini akan saya taruh tabel belajar mengajarnya. Sini ya, sekian dari saya. Nanti akan saya jelaskan untuk bab 3 di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan juga penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.